Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part kedua dari yang sebelumnya, kiriman dari beliau yang ada di Bawang Batang, Jawa Tengah. Ini yang part kedua lebih parah, teman. Untuk bagian power supply aja sudah seperti ini. Ini PCB atas ya, PCB WM dan switching final outputnya, switching final inverter untuk mesin las Rhino dan sejenisnya ya, pakai MOSFET. Ini lebih parah dari yang sebelumnya. Ini kan yang sebelumnya kan udah jadi ya, jadi yang ini tuh lebih parah kondisinya. Dia di bagian power supply aja. Ini kan PSU FBT ya, ini MOSFET PSU udah nggak ada, biasanya pakai FGA 6N60 atau K3878 dan kawan-kawannya. Ini sudah dijabut dan ternyata dijabutnya itu sepertinya terlalu dipaksa sehingga jalur-jalur PCB-nya ikutan terangkat ya, ikut terkelupas. Kelihatan di sini banyak jalur yang mengelupas. Ya, ini juga anoda dioda kok mau dipasang ke gate-nya, padahal anoda dioda ini harusnya ke kaki drain MOSFET ya, untuk snubber ini. Untuk dioda snubber. Ini kok dipasang ke sini ya. Salah ini. Terus ini jalur gate-nya juga udah putus ya, udah nggak ada jalurnya, putus di tengah jalan. Ada jumper-jumperan seperti ini. Ini optocoupler udah pernah diganti, sender udah pernah diganti. Ini dioda deh kok sendernya di ini sender 24 volt ya, untuk sender bagian regulasi atau bagian umpan balik ya, feedback. Ini PSU parah, ini pasti dia kondisi mati total ya. Jadi kondisinya ini mati total, plus gejala akhir sebelum ini masuk bengkel lain itu tidak keluar api ya, atau tidak keluar tegang outputnya. Jadi ini sudah pernah masuk bengkel lain gitu, terus coba diperbaiki oleh tukang servis lain, terus malah gagal, malah diobrak-abrik seperti ini ya, malah jadi nggak karuan, hasilnya malah seperti ini. Terus ini saya terima kondisinya benar-benar seperti ini belum saya apa-apakan. Yang jumper ini bukan saya ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Oke, langsung aja kita eksekusi lur, nah, karena nanti mau cepat-cepat dikirim ya. Ini ya, mau lebaran harus selesai semua. Kita selesaikan dulu ya, karena ini mati total. Jadi kita selesaikan dulu bagian power supply, primer dan sekundernya kita pastikan normal dulu, karena di sini sudah banyak jumper-jumperan seperti ini. Kalau power supply normal kita lanjut ke BWM. Kalau BWM sudah selesai kita lanjut ke bagian driver GDT dan lanjut ke bagian ini jalur gate-nya MOSFET ya, gate dan drain-nya MOSFET. GDS-nya MOSFET ini kita normalkan semua nanti. Ini gate-nya 4R7 ya, 4,7 ohm. Ada yang diganti, nanti kita ganti aja pakai dip semua ya. Kalau ini ada yang mati kita ganti semua aja dengan nilai 5R1 atau 5,1 ohm biar seragam semua dan tidak jomplang, tidak pincang tegangannya ya. Ini untuk maksudnya dipakai W20 NM50 ya, yang sering dipakai, atau 20 N50 ya, 20 ampere. Biasanya pakai yang bagus itu K2837, itu bagus, yang sering dipakai untuk mesin las Lakoni ya, atau K4107 itu juga bagus. Oke, langsung kita eksekusi aja. Ini bagian primer power supply-nya nanti akan kita sedikit kita rapikan ya, karena ini jalurnya ya emang seperti ini. Udah nanti harus terpaksa di jumper juga, tapi yang lebih rapi dan lebih tertata gitu teman ya. Oke, singkat cerita sudah selesai lur. Ini banyak sekali penggantian komponen ya. Ini rusaknya parah banget, lebih parah dari yang sebelumnya. Yang ini yang udah jadi, ini alhamdulillah sudah baru aja jadi ya. Kerusakannya sangat parah. Pertama di bagian power supply ini hampir 90% ganti semua komponen ya. Ini karena jalur-jalur udah putus, jadi terpaksa seperti ini ya. Terpaksa seperti ini karena jalur putus. Jadi jangan dikomen kok nggak rapi, ini karena jalurnya sudah pada putus, sudah banyak yang putus dikarenakan sudah pernah masuk bengkel lain, terus oleh tukang servis lain itu sudah dioprek-oprek, sudah diobrak-abrik, jadi akhirnya ya seperti ini jadinya. Ini sudah saya usahakan agar serapi mungkin ya. Tadi kan ada jumper-jumperan, ini udah bersih, udah nggak ada kabel jumper lagi. Jadi ini tadi ganti dioda 4148, ada 4 biji di PSU primernya, primer power supply.
Jadi untuk osilatornya ini MOSFET power supply dia menggunakan sistem FBT ya. Jadi pakai SOS, ada 4 dioda dan 1 dioda sender 8V2. Saya ganti semua. Ini ada resistor 500 ohm. Ini 1 kilo saya baca paralel maksudnya biar jadi 500 ohm atau 0,5 kilo ohm ya. Ini TR untuk driver osilator. NPN seperti biasanya S8050 saya ganti. Optocoupler juga ini wajib ganti karena tadi tegangannya naik sampai 70 volt. Ini kalau tegangan naik sampai 70 volt atau di atas 30 volt, ini optocoupler wajib diganti. Sender 24 volt di feedback ya, regulasi 24 volt dari sekunder ke umpannya ke kaki nomor 1 dan kaki nomor 2 nya optocoupler. Ini sender 24 voltnya. Solder ulang semua. Terus ini ada R fuse dari groundnya ground input DC primer rectifier ke bagian source nya MOSFET PSU ya, dan ke jalur SOS nya dia perlu resistor 2,2 ohm. Ini juga sudah tak ganti. Untuk bagian PWM sendiri ini tadi cukup banyak penggantian ya, terutama ini ada IC PWM KA3525 saya ganti baru plus soketnya original. Ada jalur putus juga di sana tadi ya, ternyata ada jalur putus di kaki nomor 5 dan kaki nomor 5 dan kaki nomor 7 sebagai CT nya atau kapasitor sebagai penentu frekuensinya. Itu ada 1 nanofarad atau 102 ya, udah tak ganti. Terus transistor driver di sini Y2, yang bawah ini Y2 ya atau S8550 PNP, yang atas dua atas ini NPN. J3Y atau Y1 bisa diganti J3Y atau Y1. NPN atas 2 yang bawah ini PNP. Terus ini sender wajib diganti, sender 15 volt. Terus ternyata juga ganti ini MOSFET nya driver, ada 2 yang jebol tadi menyebabkan IC nya pincang outputnya ya, kaki nomor 11 14 nya pincang tadi. Ini tadi sudah tak cek. Untuk kaki gate nya setiap MOSFET yang IRF Z24N atau yang N channel sudah 5,5 volt, dan untuk yang P channel terhadap ground sudah 20 volt. Untuk air fuse nya 2,2 ohm juga udah tak ganti, tadi terbakar ya gara-gara tadi outputnya power supply 24 volt naik sampai 72 volt, jadi otomatis tadi air nya ini kebakar, udah tak ganti. Terus lanjut bagian sini ya, driver GDT. Ini ada salah satu jalur subdriver yang bocor, ini 4148 dan 5,1 seperti biasanya, udah tak ganti semua, diganti aja semua biar nggak ada bermasalah lagi. Ini air gate nya udah tak ganti tapi lebih besar ya ukurannya, awalnya 4R7 atau 4,7, ini saya ganti pakai 5R1 atau 5,1 ohm. Ini saya ganti biar semuanya sama, biar gak pincang ya. Terus ternyata ada salah satu MOSFET yang pecah, bukan pecah sih, bocor, menyebabkan tegangan gate nya ngedrop sampai 2 volt. Ini yang paling pojok ya, saya ganti pakai 24N60. Ini udah sip semua. Sekarang kita coba nyalakan dan kita lihat bulamnya, sambil kita nanti ngecek untuk tegangan gate nya per subdriver ya. Tadi udah tak cek semua, sudah mantap lah. Oke, lampu bulam nyala terang, nyala redup tapi nggak sampai terang. Ini menandakan bahwa rangkaian switching output final inverternya sudah bekerja. Dan ini air snubbernya, hati-hati ya, jangan sampai kepegang jalur ini frekuensi tinggi, bisa fatal kalau kena anggota tubuh teman ya. Ini air snubbernya 47 ohm sudah mulai hangat, mulai panas ya. Ini menandakan di keempat subdrivernya dia sudah bekerja secara maksimal teman ya. Kalau ini masih ada yang dingin, air snubbernya masih ada yang dingin salah satunya, atau ada 2 depan yang dingin, berarti yang 2 depan ini bermasalah, entah itu dari output GDT yang ke genre 5,1 volt, yang ke dioda 4148 ada yang bocor. Silahkan diganti semua genre dan 4148 seperti yang saya lakukan di subdriver yang paling belakang ini. Dan atau juga bisa air gate nya rusak ataupun MOSFET nya sendiri yang bermasalah. Ini harusnya udah panas semua ya, panasnya rata. Oke, dan ini jangan lama-lama ya teman, ini karena tanpa hedging. Jadi ketika sudah normal seperti ini harus dipasangkan hedging agar MOSFET-nya tidak overheat, tidak terlalu panas ya. Untuk frekuensinya terbaca ini adalah frekuensi dari output drivernya MOSFET, drainnya IRF ya, kaki tengahnya atau kaki drainnya. Terbaca di sana 106,6 kHz dengan duty cycle 56,1%. Duty cycle akan naik 10% dibanding input
atau inputnya gate ya, atau kaki gate-nya, atau outputnya langsung dari BWM kaki nomor 1114 itu duty cycle-nya 44%, naik 10% ketika sudah di drive di MOSFET IRF-nya. Ini VRMS-nya 15,4 volt dan peak to peak 27,6 volt dengan rise time-nya 10 nanosecond. Sudah bagus teman, dead time-nya ini ya. Sudah stabil, nggak ada tutup frekuensi. Ini jangan terlalu lama teman ya. Udah panas banget, kita jemput dulu sambil kita cek untuk tegangan gate-nya ya. Sini kita akan cek tegangan gate-nya per subdriver saja. Oke, kaki gate-nya di probe hitam, kaki source-nya probe merah ya. Ini dari paling belakang 4,4. Ini yang subdriver selanjutnya, kita perwakilan aja 4,6. Ini yang selanjutnya 4,6, yang terakhir 4,4, 4,5. Oke, sudah stabil ya. Jadi switchingnya sudah nyilang, sudah bagus, tinggal nanti dites untuk pengelasan. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat ya.